siapa orang menuntut ilmu agama niatnya liyujariya bihil ulama, untuk menandingi ulama, au liyumariya bihi sufaha, atau mendebat orang-orang yang bodoh, au yasrifa bihi wujuhan nas ilai, atau niatnya supaya orang itu semuanya menoleh kepadanya, supaya orang takjub kepada dia, adkhalahullahu nar, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Al-Fatihah ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ali kulli minhum was sahabati wal qurabati wat tabi'in wa tabi'at tabi'in, summa ila arwah jami'i syuhada was salihin was siddiqin wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wal mufassirin wal fuqaha fi din, khususan ila ruh al mu'allif hadzal kitab wa ila arwah man qad awqafu amwalahum li bina'i hadzal masjid. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allah ta'ala bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin jamaah Majlis Ta'lim Masjid Jami' Nurul Jannah, yang mudah-mudahan pada malam hari ini kita semua senantiasa dirahmati, diridhoi, diberkahi dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa sama-sama iktikaf di rumahnya, yaitu Masjid Jami' Nurul Jannah, dalam rangka sejenak kita duduk di majlis ilmu dengan harapan dan doa mudah-mudahan duduk kita dari awal hingga akhir Allah catat sebagai amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan tempat ini, Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada panutan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian rutin bulanan kita, yaitu kitab Tanbihul Ghafilin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fabalagha dzalikal khabaru ila Muawiyah fabaka bukaan syadida. Dia berkata, maka sampailah berita itu kepada Muawiyah, maka dia menangis dengan tangisan yang sangat, menangis sejadi-jadinya. Wa qala, dan dia berkata, shadaqallahu wa rasuluhu, maha benar Allah dan Rasulnya. Summa qara'a hadhil ayata, kemudian dia membaca ayat ini. Man kana yuridul hayatad dunya, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, wa zinataha,
dan perhiasannya. Nuwaffi ilaihim, kami akan balas kepada mereka a'malahum, perbuatan-perbuatan mereka fiha, di dalamnya. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka di dalamnya tidak dirugikan. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itulah orang-orang yang tidak memiliki bagi mereka di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan lenyaplah apa yang telah mereka kerjakan di dalamnya. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan sia-sialah apa yang mereka kerjakan. Wa qala Abdullah bin Hanif al-Antaqi, berkatalah Abdullah bin Hanif al-Antaqi, yaqulullahu ta'ala li 'abdihi yaumal qiyamah, Allah berfirman kepada hambanya pada hari kiamat, idza iltamasa thawaba amalihi, apabila dia meminta pahala amalnya, alam nu'ajjil laka thawabaka, bukankah kami telah mendahulukan pahala kamu, alam nuwassi' laka fil majalis, bukankah kami telah melapangkan kedudukan kamu, alam takunir ra'su fi dunyaka, bukankah dunia itu segala-galanya bagimu, alam nurakhis bai'aka wa syara'aka, bukankah telah aku murahkan jual belimu, aku sukseskan bisnismu, alam takun mithla hadza wa asbahihi, bukankah kamu seperti ini dan serupanya. Bapak hadirin rahimakumullah, ini masih lanjutan beberapa bulan yang lalu. Kemarin kita sampaikan satu hadis, di mana hadis ini disampaikan oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ketika di Madinah ditanya oleh seorang sahabat, wahai Abu Hurairah, sampaikan kepadaku satu hadis yang engkau langsung dengar dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Hurairah ngomong, ini hadis langsung aku dengar dari mulut Nabi. Ketika Nabi ngomong hadis ini, enggak ada orang lain kecuali aku dan beliau. Jadi ketika hadis ini disampaikan, cuma ada Abu Hurairah dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika akan menyampaikan hadis ini, Abu Hurairah sampai 3 kali pingsan, sampai 3 kali tidak sadarkan diri, karena saking takutnya terhadap ancaman yang ada di dalam hadis tersebut gitu. Jadi kita ulang, Pak. Apa hadisnya? Jadi Nabi bilang, nanti di hari kiamat Allah itu akan mengadili semua hamba-hambanya. Allah akan perhitungkan perbuatan-perbuatan dia selama di dunia, diadili dengan seadil-adilnya. Jadi hukum Allah mah adil, seadil-adilnya. Allah itu, Pak, ketika Allah Subhanahu wa taala mengadili hambanya, itu catatan amal kita itu udah apa? Udah sempurna sebenarnya. Jadi dari mulai kita balik gitu, ya semuanya, Pak, terpelihara rapi gitu. CCTV Allah itu terpelihara rapi. Raqib, Atid beserta penulis amal manusia itu apa? Menulis amal kita itu rapi. Jadi enggak ada yang kelewat. Pamay ya'mal misqala dzarratin khairai yarah. Kalau ada amal baik yang kita lakukan, walaupun hanya sebesar biji sawi, sebesar atom, di mata enggak kelihatan, saking kecilnya, tapi dijamin yarah,
dicatat dan pasti akan diperlihatkan balasannya. Yang baik diperlihatkan balasannya, yang jelek diperlihatkan balasannya. Jadi rapi Pak, nggak ada ceritanya CCTV rusak, agak ada itu mah yang ada di dunia ya Pak. Nah, ketika Allah mengadili hambanya dalam hadis ini ada 3 golongan yang pertama kali akan Allah adili. Yang pertama adalah orang yang Allah berikan pemahaman terhadap Al-Quran, orang alim, orang yang ngerti agama, orang yang ngerti syariat, orang yang ngajarin tentang ilmu-ilmu agama. Ini yang pertama kali dipanggil. Yang kedua, orang yang punya harta lalu dia bersedekah dengan hartanya. Dan yang ketiga, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, berjuang baik perang gitu Pak, jihad ya Pak, jihad fisabilillah. Kalau dulu perang, sekarang jihadnya Pak ngurus masjid ya Pak, ngurus ya sosial gitu, ngurus yayasan Islam, ngurus majlis taklim, itu juga jihad Pak, ngurus pendidikan itu jihad. Nah, yang pertama itu orang alim, orang yang ngerti Al-Quran, yang ngerti hadis, langsung dipanggil sama Allah. Hai fulan, aku titipkan ilmu kepada kamu. Kamu bisa ngerti Quran, bisa ngerti hadis, bisa baca Quran dengan baik, bisa baca hadis dengan baik, bisa ngajarin orang lain. Dari titipan ilmu yang aku berikan ke kamu, apa yang udah kamu lakukan ketika di dunia? Lalu orang alim ini bilang, ya Allah, ketika di dunia saya ajarkan ilmu saya, siang malam Al-Quran saya baca, saya amalkan sebisa saya. Jadi semua yang engkau titipkan dari ilmu yang saya punya ya Allah, semuanya sudah saya amalkan. Bener Pak, udah diamalin. Tapi apa kata Allah? Kadzabta, engkau bohong. Emang engkau amalkan, tapi engkau mengamalkan ilmu yang aku titipkan kepada kamu, niatnya bukan karena aku, tapi kamu ingin dibilang orang yang pandai baca Quran, kamu ingin dibilang orang yang pandai agama, kamu ingin dibilang orang yang ngerti syariat. Jadi niatnya enggak tulus Pak, niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini Pak, ini ngeri ini. Jadi ya kita doain Pak, kita doain dah guru-guru kita, mudah-mudahan Allah bersihkan hati mereka ya Pak, supaya benar-benar ikhlas. Jadi orang alim itu berat. Kalau kita Allah titipkan ilmu agama, bakal Allah minta pertanggungjawaban tentang ilmu itu gitu. Jangankan kita enggak amalin gitu. Kita amalin aja masih ditanya amalnya karena apa gitu. Kita ngerti ilmu sholat berjamaah, tapi kita nggak berjamaah, itu kan nggak ngamalin ilmu. Itu mah udah pasti salah, udah pasti Allah minta pertanggungjawaban nanti. Tapi kalau kita sudah mengamalkan ilmu tentang sholat berjamaah misalkan, tetap Allah akan pertanyakan sholat jamaah kita niatnya karena apa? Apakah karena Allah atau karena yang lain? Makanya mudah-mudahan ya Pak, ini bab ikhlas panjang. Mudah-mudahan ibadah kita semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena begini Pak, kalau kita nih, hitunglah kalau kita udah tua, kalau anak kita suruh dia pesantren, kita suruh dia nimba ilmu agama, ini niatnya harus lurus supaya nanti dia ngerti agama, dia amalkan ilmu agamanya, dia ajarkan orang ilmu agama, niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau sekarang kan orientasinya dunia, Pak. Kamu pinter, nanti kalau kamu udah pinter, ijazah bagus, nilainya bagus, kerjaan enak, dunia kamu enak. Kalau kita jangan, Pak, nggak boleh. Kalau begitu salah. Udah, urusan dunia mah kita serahin aja sama Allah. Kalau kita, yang penting akhirat aja, orientasinya akhirat. Kalau orientasi kita akhirat, insya Allah dunia bakal ke bawah. Kenapa, Pak? Kata Nabi begini, Pak. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla wa la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid arafal jannah yaumal qiyamah. Siapa saja di antara kita belajar menuntut ilmu agama, mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wajal, seharusnya niatnya hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala, wala yata'allamuhu, tapi dia tidak menuntut ilmu itu, mencari ilmu itu bukan karena Allah. Apa niatnya? Illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, dia niat supaya nanti dengan ilmu itu dia dapat kebahagiaan dunia, dia dapat dari kemegahan dunia, keindahan dunia, materi maksudnya, Pak. Lam yajid arafal jannah yaumal qiyamah. Maka kalau niatnya kayak begitu, nanti dia tidak akan bisa mencium baunya surga di hari kiamat. Nah, hati-hati. Udah, kalau kita belajar agama, anak kita suruh belajar agama, udah, yang penting dia tahu ilmu Allah, bisa mengamalkannya, mengajarkannya kepada orang lain. Urusan dunianya kita tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan, ini niat, Pak, karena sayang, kita udah biayain anak dengan biaya yang mahal, peras keringat, banting tulang, tapi niat di awalnya salah. Maka mudah-mudahan ya, Pak, kita nyuruh anak kita belajar ya, Pak. Mudah-mudahan niatnya benar-benar tulus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ada juga, Pak, kata Nabi, man talabal ilma liyujariya bihil ulama aw liyumariya bihis sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nas aw yasrifa bihi wujuhan nas ilai adkhalahu Allahun nar. Siapa orang menuntut ilmu agama, niatnya liyujariya bihil ulama, untuk menandingi ulama, aw liyumariya bihi sufaha, atau mendebat orang-orang yang bodoh, aw yasrifa bihi wujuhan nas ilai, atau niatnya supaya orang itu semuanya menoleh kepadanya, supaya orang takjub kepada dia, adkhalahu Allahun nar, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Jadi kalau ada orang nih di antara manusia, dia cari ilmu agama, tapi niatnya bukan karena Allah. Yang pertama, liyumariya bihil ulama, untuk menandingi ulama. Wah, ini ustadz ini pinter bener nih, harus gue kalahin ilmunya nih. Walaupun iri karena ilmu dan mengamalkan ilmu itu boleh, tapi niat awalnya nggak boleh begitu, nandingin. Wah, kalau ilmu gue lebih tinggi nih, bakal bisa ngalahin si fulan. Nggak boleh itu, Pak. Makanya adab nuntut ilmu itu nggak boleh membandingin guru itu. Kalau guru ini ngajarnya begini ya, kalau guru ini kayaknya lebih alim daripada guru ini, nggak boleh. Sekalipun kita tahu kualitas guru kita, sukut aja, diem, nggak usah pakai komentar apa-apa. Apalagi, Pak, jadi kalau kita ngaji, Pak, niatnya ngaji aja. Adapun kita dapat ilmu atau enggak dapat ilmu, kita serahin sama Allah. Yang penting niat kita duduk di majlis ilmu. Karena duduk di majlis ilmunya itu, Pak, yang nilai fadilahnya luar biasa. Jadi nggak boleh tuh anak kita didik nanti bisa ngalahin seperti ini, lebih ini, jangan, nggak boleh.
Yang kedua, auliyumar ya bihi supaha, debat orang-orang bodoh. Kalau udah punya ilmu ngeremehin orang, ya lah, dia tahu apa sih? Ya ilah, ilmunya cetek, bocah baru kemarin. Jangan, nggak boleh. Kalau udah kayak begini nih, udah salah, udah nggak boleh nih. Atau apa? Dia punya niat au yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi, dia kemas ilmunya itu, niatnya supaya jadi bahan perhatian. Bahan perhatian doang Pak, nyari perhatian, pamer lah kalau bahasa ini kan bahasa ikhlas Pak, riya gitu. Jadi cuma cari popularitas lah kalau bahasa kita, itu kan banyak Pak, dengan berbagai macam cara. Akhirnya apa? Jadi ilmu agamanya itu bukan tujuan utama. Yang penting orang berpaling padanya, dari mulai pakaiannya, luar biasa, gaya hidupnya, sensasinya, ya Allah. Dan itu banyak Pak, nggak usah pakai kita sebut ya. Dan itu banyak. Kenapa banyak? Karena emang Nabi udah nyabdain itu gitu. Kalau Nabi ngomong seperti itu, bersabda seperti itu pasti terjadi gitu. Kan ada orang yang ngerti agama tapi jelekin guru-guru yang lain, ngerti agama tapi ngeremehin banget orang bodoh, ngeremehin banget orang awam. Atau kita lihat ada mubaligh, dai, masya Allah, sensasinya luar biasa. Yang penting jadi bahan perhatian. Mau perilakunya jatuhin agama atau enggak jadi soal. Nah, orang yang seperti ini Pak, adkhalahun nar, pasti akan Allah masukkan ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Makanya kalau kita Allah titipin ilmu, ya sebisa mungkin kita amalkan dengan ikhlas Pak. Maka kita berdoa dah, ya Allah, mudah-mudahan Allah jaga hati kita supaya jadi hati yang ikhlas ya Pak. Amin ya rabbal. Lalu yang kedua, ada orang mampu, orang kaya, Allah panggil. Tadi orang berilmu udah, sekarang orang kaya nih, Allah panggil lagi. Wahai hambaku, aku titipkan harta kepadamu. Yang lain pada susah, engkau jadi orang mampu. Lalu dengan harta itu yang aku titipkan kepada kamu, kamu sudah berlaku apa? Dengan pedenya dia bilang, ya Allah, saya udah sedekahin harta saya. Kalau bahasa kita, wah, di mana ada pembangunan masjid saya kasih ya Allah. Di mana ada orang kegiatan agama saya beri. Di mana ada orang minta saya kasih. Dia amalin Pak, dia sedekahin tuh hartanya. Tapi apa kata Allah? Kadzabta, engkau dusta, engkau bohong. Memang sih engkau bersedekah, tapi sedekah kamu bukan karena Allah. Kamu ingin dibilang orang dermawan, kamu ingin dipandang orang, kamu ingin disanjung orang. Naudzubillah min dzalik. Makanya Pak, ya berapapun sedekah yang kita punya, sebisa mungkin kita jaga Pak. Kita jaga. Kan saya pernah sering bilang Pak, sedekah yang paling baik itu Pak, sedekah yang hanya kita dan Allah yang tahu gitu. Ya kalau di sini ya sama kita DKM lah yang tahu, yang lain nggak usah tahu gitu. Belajar kalau kita sedekah hamba Allah. Kecuali buat orang yang meninggal dunia. Kalau buat orang yang meninggal dunia, kita sebut aja namanya, sebut si Fulan bin Fulan, sedekah atas nama si Fulan bin Fulan. Karena dia sudah meninggal dunia, perlu disebut kebaikan-kebaikannya. Dia mau udah bebas, nggak ada lagi yang namanya riya, sum'ah, ujub, nggak ada lagi. Ini Allah ingetin Pak, kata Allah begini, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau hilangkan pahala sedekahmu itu bil manni wal adza, dengan engkau menyebut-nyebutnya, wal adza, dan menyakiti hati orang yang menerima. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang bersedekah, berinfak ria'an nas, tapi niatnya pamer, pengen dilihat oleh manusia, pengen dinilai orang lain. Apa kata Allah? Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dia kurang yakin sama Allah dan hari akhir.
Pamasaluhu kamasali safwanin alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu solda. Maka perumpamaannya begini, seperti batu hitam yang sangat licin, di atasnya ada debu, lalu kena air hujan, lalu habislah debu itu, jadilah dia batu yang licin. Kalau ada batu licin, ada debu yang nempel, terus kesiram air hujan, kira-kira debu itu hilang apa kagak, Pak? Hilang apa kagak? Jangankan hujan, ketiup angin aja hilang. Kayak begitu Pak pahalanya tuh. Kalau kita sedekah berapapun jumlahnya, tapi pamer kita tuh, ria, itu persis tuh pahalanya kayak gitu. Ada pahalanya hilang gara-gara kita ria, gara-gara kita pamer. Makanya jangan dah, sebisa mungkin kalau sedekah udah cukup kita sama DKM yang tahu. Kalau bisa DKM gak usah tahu Pak. Makanya dibanyakin kotak amal tuh, kotak amalnya kelihatan dari luar supaya kita belajar, jamaah kita belajar sedekahnya ikhlas gitu. Cuman dia dan Allah yang tahu gitu. Nah ini dijaga dah. Kadang-kadang Pak sedih Pak, karena jarang ngaji, dianggap kalau udah sedekah ya udah dermawan banyak pahalanya, padahal nggak begitu. Sedekah juga ada ilmunya gitu. Soalnya ada Pak, ada. Memang dia orang kaya Pak, orang kaya, orang mampu gitu Pak, suka bantu gitu, bangun masjid, bangun majlis taklim. Cuman begitu, ketika dia membantu pasti jadi bahan cerita. Alhamdulillah, itu anak si Fulan waktu ke rumah sakit, aneh kasih kejutan sama orang tuanya. Waktu dia mau ke kasir bilang udah ada yang bayar katanya. Diomongin Pak, jadi yang bayar siapa Pak Haji? Saya yang bayar. Dia cuma nyari nilai dari saya sebenarnya ketika cerita begitu Pak. Padahal mah agak perlu kayak gitu. Kalau diceritain begitu udah Pak, wassalam dah tuh, fatarokahu solda, udah kayak batu yang licin tadi tuh, nggak ada sisanya. Alhamdulillah, Allah kasih rezeki sama aneh. Alhamdulillah aneh udah bangun masjid di sana, aneh wakafin tanah, aneh udah bangun masjid. Alhamdulillah, walaupun alhamdulillah enggak Pak, ini tetap namanya al-manni, diungkit-ungkit. Makanya belajar Pak ya. Jadi kalau kita masih ngungkit, berarti kita masih ingin pujian orang Pak. Masih pengen dipuji orang, masih pengen dinilai baik sama orang. Padahal kalau ikhlas nggak begitu. Yang kita cari adalah penilaian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir Pak, yang terakhir yang dipanggil oleh Allah adalah orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang berjuang buat agama Allah. Tadi saya bilang Pak, kalau dulu jihad itu perang melawan orang-orang kafir. Nah ketika ada orang yang mati Pak, ini dalam hadis ini, dia matinya ketika berjihad di jalan Allah, ketika berperang. Allah bilang, kamu itu mati berjuang itu niatnya nggak tulus, bukan karena aku, kata Allah. Kamu pengen dibilang orang pemberani, kamu pengen dibilang kesatria, kamu dibilang pahlawan, kadzabta, kamu pembohong. Berjuangnya juga ditolak. Nah sama nih, sekarang kita berjuang, kita bukan berperang menghadap orang kafir, bukan. Walaupun itu suatu saat ya mungkin terjadi, tapi berjuang untuk agama kita pada saat ini ya terutama pendidikan. Pendidikan, bagaimana mendidik anak-anak muslim supaya mengenal agamanya. Karena emang Masya Allah Pak, ya Allah ya Rabb, luar biasa Pak. Itu kan ada apa tuh yang lagi viral, Passion Citayam Passion Week Pak. Itu anak-anak muda Pak, ya pro kontra gitu ya Pak. Silahkan kalau dia berekspresi, silahkan. Tapi luar biasa Pak, itu mayoritas muslim tuh,
Muslim, anak-anak orang Islam. Ketika diwawancara Pak, ketika diwawancara coba niat sholat maghrib, kagak bisa Pak. Coba baca Fatihah, kagak bisa. Itu anak-anak orang Islam. Dan itu jihad kita nih orang-orang tua. Makanya Masya Allah, ini At-Taqwa Pak. Ini At-Taqwa yayasan yang berjuang buat itu. Ini guru-guru kita, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb. Masya Allah Pak. Itu perjuangan yang berat luar biasa. Buat kita yang kerja kantor, pergi pagi pulang sore, udah yang kita pikirin anak bini kita. Tapi kalau guru enggak Pak, dia mikirin muridnya. Dia takut muridnya nggak ngerti agama, itu guru kita. Kalau anak kita udah cukup makannya, cukup pendidikannya, kuliah ada duitnya, rumah kita buatin, cukup buat kita, guru enggak. Demi Allah enggak Pak. Kadang-kadang guru kita itu apa sakit mikirin anak yang susah belajarnya itu. Dan mudah-mudahan guru-guru kita ya Pak, Allah berikan sehat walafiat ya Pak, supaya ikhlas ngajarin kita Pak. Nah itu berjuang kita buat itu. Siapapun di antara kita silakan yang punya majelis berjuang buat majelisnya. Kita nih ada masjid Pak, ada masjid, kita perjuangin Pak ini. Kita berjuangin bareng-bareng. Masjid punya kegiatan apa, sisihkan rezeki kita buat masjid. Itu perjuangan kita. Jadi mudah-mudahan dah yang 3 golongan ini kita pasti ada salah satu darinya Pak. Orang alim, orang yang suka berinfak ya Pak, dan orang yang berjuang di jalan Allah. Semuanya orang-orang baik seharusnya, tapi karena salah niat amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dah ini masih bab niat, belum bahas kitab Pak, masih ngulangin yang kemarin. Jadi mudah-mudahan kita nih benar-benar terus belajar bagaimana kita menata hati kita. Kan kalau tasawuf Pak, dikit ya Pak. Kalau tasawuf itu ada takholli, tahalli, sama tajalli. Takholli itu Pak, kita kosongkan hati kita ini. Ini takholli ini. Ini kita kosongkan. Hati kita ini kosong, nggak ada apa-apanya. Kita bersihin. Dari apa? Dari sifat-sifat jelek, sombong, ujub, riya, pamer, pengen dipuji, pengen disanjung, pengen dimuliakan, merasa hebat, merasa pinter, merasa ganteng, merasa kaya. Bersihin hati kita, kosongin, nggak ada apa-apa. Itu takholli. Lalu yang kedua, tahalli. Kita tempatkan sifat-sifat hati yang baik. Setelah tadi kosong, kita masukin tuh ikhlas Pak ya. Kita ikhlas, kita tawadu ya, kita apalagi Pak, kalau tawadu, dermawan, husnudzon sama orang gitu Pak. Terutama ikhlas. Jadi hati kita kosong, ikhlas, yang ada di hati kita cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga nanti tajalli. Tajalli itu adalah kita memandang, hanya pandangan kita itu al-wusul ilallah, sampai kepada Allah. Karena hati kita tadi kosong tuh dari penyakit-penyakit hati, yang ada yang baik-baik aja. Makanya bersih hati kita. Kalau hati kita bersih, Allah itu subhanallah, maha suci Allah, kudus, suci. Kalau hati kita suci, bersih, nanti al-wusul, kita sampai kepada Allah. Maksudnya begitu. Jadi kalau melihat sesuatu, yang dilihat bukan sesuatu itu, Allah yang dilihat. Kalau kita melihat sesuatu yang hebat, jangan sesuatu itu yang kita lihat. Siapa yang menjadikan sesuatu itu hebat? Ya Allah, kemarin di Mekah Madinah, Masya Allah, lihat gunung semuanya batu, tapi rumah bisa rapih begitu di atas gunung batu. Tapi jangan dilihat hebatnya gunung itu. Siapa? Allah. Ya Allah, itu orang pinter amat ya, bener-bener cerdas banget itu ya. Dia nggak lihat orang cerdas itu, yang dilihat siapa? Allah yang menitipkan ilmu.
Ya Allah, ini orang susah amat dibilangin ya, keras banget wataknya, cuman bisa astagfirullah. Ya Allah, Allah titipkan hambanya yang kayak begini supaya bisa sabar nih. Jadi begitu Pak, semuanya pandangannya positif karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tajalli. Nanti Pak ya lebih panjang lagi kita bahas. Sebelum ditutup masih ada berapa menit? Nah, mungkin ada yang nambahin atau bertanya Pak, silakan. 5. Ada enggak? Enggak ya? Nah, kalau enggak ada Pak, kalau enggak ada, ini mau diingetin Pak, ini kita sekarang berada di hari apa nih? Hari Ahad, tanggal 7 Agustus 2022. Nah, ini berarti kalau bulan Muharramnya sekarang tanggal tanggal berapa? 9 ya. Jadi sekarang tanggal 9 ini udah masuk Pak. Besok 9 Muharram. Hari Ahad 9 Muharram. Hari Seninnya 10 Muharram. Nah, ini ada ibadah yang padilahnya luar biasa. Hari Ahad kalau bisa Pak ya kalau ada acara hajatan mah susah ya. Kalau ada acara di rumah. Ahad besok kita Tasu'a Pak, puasa 9 Muharram. Nabi memang nggak pernah melaksanakan puasa Tasu'a. Kata Nabi, kalau nanti tahun depan aku masih hidup, aku akan laksanakan puasa di 9 Muharram, puasa Tasu'a. Tapi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia Pak. Ini pun hadis yang bisa diamalkan. Kalau nggak bisa puasa Tasu'a, puasa Asyura. Ini kalau bisa jangan ditinggalin. Nabi pernah ditanya, su'ila an saumi Asyura. Nabi ditanya tentang puasa 10 bulan Muharram. Apa kata Nabi? Faqala yukaffirus sanatal madiyah. Puasa 1 hari di tanggal 10 bulan Muharram bisa menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Ya Pak, ini ngapusin dosa Pak, bukan ngapusin utang ya. Ngapusin apa? Dosa. Jadi mudah-mudahan hari Senin pada puasa ya Pak, insya Allah. Jadi kalau Minggu mana yang mau silahkan ya Pak, karena Minggu yang namanya Minggu, apalagi banyak acara. Nah teman, kalau Seninnya sebisa mungkin jangan kita tinggal. Kita sama-sama melaksanakan puasa Asyura. Puasa apa? Asyura. Ini 1 hari padilahnya luar biasa. Allahumma Pak, Allahumma ya Allah ya Rabb, Maha Pemurah. Jangan dilihat apa ilok, jangan begitu. Yakin aja. Nabi yang bilang. Kalau Nabi yang bilang itu pasti benar. Secapek apapun kita besok di hari Senin, ajak istri, anak-anak kita untuk melaksanakan puasa 10 Muharram atau puasa Asyura. Insya Allah ya Pak. Jadi itu Pak. Jadi saya sampaikan dikit lagi Pak. Jadi mari sama-sama kita terus belajar bagaimana kita mengkondisikan hati. Ini jangan sampai Pak, soalnya ada masih di antara ya saya dengerin gitu Pak kalau ngomong, kurang-kurangin Pak, kurang-kurangin. Ada ngerasa bangga dengan ibadahnya, jangan. Ini kadang-kadang sama ibadah ada Pak orang cerita gitu ya. Ya nggak apa-apa sih cerita, cuman jangan, kalau kita cerita itu sebisa mungkin jangan kita mengumbar kebaikan kita, jangan dah. Kebaikan kita udah kita serahin aja sama Allah. Ntar ya waktunya Allah buka, orang lihat, gitu aja udah. Bahkan Pak, orang itu Pak, kadang-kadang ada Pak, dia kadang-kadang ada orang yang apa? Yang emang dia sebisa mungkin
dia sembunyikan malah kebaikannya. Itu nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang, Pak. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, Pak. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.